ada leadership dan disiplin. Itu yang benar-benar jadi kayak sampai sekarang tertanam. Jadinya kalau misalnya orang notice kita, oh dia orang yang tanggung jawab kok. Oh, kalau sama dia pasti selesai dengan baik. Cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih. Kuliahnya di jurusan perhotelan. Jadi aku kerja di Qatar di salah satu hotel bintang 5 di Qatar juga. Sekarang aku udah di posisi team leader di sana. Setiap tamu-tamu negara. Jadi yang aku urus karena aku fokus untuk mengurus VIP guest juga. Itu ngurusin presiden, ngurusin mungkin artis-artis, melayani dengan hati. Halo Sobat YBHK, kembali lagi bersama saya Utami di dalam podcast YBHK. Sukses bersama YBHK. Baik Sobat YBHK, hari ini hari yang sangat spesial karena tamu podcast kali ini berbeda dengan tamu-tamu sebelumnya. Tapi supaya Sobat YBHK gak penasaran, mari kita berkenalan langsung dengan narasumber kita kali ini. Halo, boleh perkenalan? Halo Bu Tami. Perkenalkan teman-teman YBHK semua. Nama saya Timothy Risto Beril Berikang. Biasa dipanggil Beril dari dulu. Aku lulusan dari alumni dari SMP Vianney. Masuk tahun 2012, lulusnya di 2015 waktu itu. SMP aja tuh dari SMP aja. Oke, ya. Oke, Beril SMP tahun 2015 berarti sekarang udah kerja ya? Sekarang udah kerja betul. Tapi boleh ya flashback waktu Boleh, di SMP boleh, gimana nih? Di SMP-nya spesialnya apa sih, masih inget gak nih? Masih keinget banget ya Bu. Ya, boleh diceritain. Apa ya, mungkin momen-momen di SMP tuh momen-momen yang aku paling banyak ngena tentang pertemanan. Bahkan karena sampai sekarang teman-teman yang masih bener-bener masih main itu adalah teman-teman SMP gitu. Aku waktu itu ada satu, maksudnya teman-teman bermain yang sampai mungkin tiap bulan walaupun kita udah sama-sama kerja, tapi masih ketemu, masih attach, masih selalu hubung-hubungan via sosial media ataupun secara langsung. Terus juga kalau misalnya tentang kenangan-kenangan waktu di sekolah ini juga pasti kan ada kenangan sama Bu Tami. Kita bahas dikit ya Bu. Ini ternyata gurunya ya. Iya dong. Aku tadi pas datang, Ibu Tami nih yang interview. Waduh, karena banyak banget momen-momen di mana Bu Tami tuh waktu itu aku mungkin suka ya, karena sama pelajaran bahasa Indonesia ada puisi, ada pantun, hal-hal yang kayak gitu yang bisa ngebuat mengekspresikan diri lewat kata-kata gitu. Dan terus Bu Tami tuh salah satu yang ngeboost aku kayak, oh nih bagus nih, ayo ditampilkan aja gitu. Terus jadi itu memorable banget karena pernah direkam dan sampai sekarang rekaman itu tuh selalu dijadiin tunjukin sama teman-teman kayak, ini puisi nih, anak-anak kebanggaan Bu Tami nih gara-gara puisi ini nih gitu juga. Oh oke. Masih jadi teringat gitu semua momen-momen di SMP. Terus banyak juga momen-momen yang aku kangen tuh karena waktu SMP yang di Vianney yang aku rasakan itu adalah benar-benar memberikan ruang untuk aku tuh bisa berkembang di segi mana aku mau berproses gitu. Jadi waktu itu kan aku sangat tertarik di dunia seni musik juga, tarik suara gitu. Dan setiap kali ada perlombaan, ada apa, walaupun kita mungkin di tengah-tengah pelajaran, tapi selalu diberikan waktu untuk juga bisa kita latihan sehingga nanti pada saat tampil atau lomba itu maksimal dan bisa memberikan prestasi yang baik juga gitu untuk sekolah Vianney pada saat itu. Jadi kayak apa ya, waktu itu diberikan fleksibilitas yang menurut aku sangat baik sehingga kita bisa mengembangkan potensi kita juga sangat baik gitu pada waktu itu. Ada nggak masih inget juara apa waktu itu? Waktu itu kita sering banget karena aku kan sering ikut lomba vokal group. Dan bagus dong suaranya, boleh nyulik sedikit dong suaranya supaya Sobat YBHK. Oh iya bener nih, pantas kalau dapat juara gitu. Boleh lah nanti ya suaranya. Apa tambah? Pasti ada lomba-lomba vokal grup. Biasanya kan dulu aku nggak tahu mungkin sampai sekarang ya ada cup sekolah gitu. Masih. Dan pasti selalu ada lomba vokal grup. Jadi kita dari masa ke masa tuh kayak dari lomba ke lomba tuh ikut vokal grup ini. Dulu ingat banget ada lagu Yamko Rambe Yamko yang paling kita kayak jagoin gitu karena ada pakai gerakan, pakai alat bantu tongkat apa segala macam yang ngebuat kita jadi kayak
tertunjuk gitu kayak wow bagus gitu. Itu Gitu sih. ya yang berkesan. Jadi vokal groove ya berarti. Vokal grup pada waktu itu. Terus nilai apa yang masih Belil sekarang masih inget yang ditanamkan waktu itu ya, yang sekarang tuh kayaknya relevan deh di kehidupan nyata kan akhirnya. Betul. Ya mungkin dulu nggak terlalu disadari kalau itu ternyata penting loh nanti di dunia kerja atau apa. Betul. Yang aku notice banget dari dulu itu adalah mungkin nilai mungkin ada dua ya, ada leadership dan disiplin. Leadership itu karena pada saat itu aku juga kebetulan ada kesempatan untuk menjadi ketua 2 waktu itu ketua 2 OSIS yang dimana kita ikut LDK dan lain-lain itu ngebuat maksudnya kepemimpinan itu terasah gitu. Dan yang membedakan itu adalah kepemimpinan dengan disiplinitas yang tinggi. Aku ngerasa kalau misalkan benar-benar dididik kalau kita diberikan sebuah tanggung jawab atau diberikan sebuah tugas itu tuh konsekuensinya itu tuh besar tanggung jawab kita untuk menyelesaikan hal itu gitu. Walaupun itu hal kecil sekalipun tapi yang namanya tanggung jawab harus diselesaikan. Dimana aku ngerasa tugas-tugas yang diberikan sama guru-guru terus hal-hal atau tanggung jawab responsibility yang diberikan sama guru-guru itu tuh kayak ditanamkan ke stigma kita kayak ini harus selesai supaya outputnya supaya hasilnya seperti ini. Dan semuanya pada akhirnya di saat aku SMA, di saat aku kuliah dan bahkan di saat aku kerja, hal dimana tertanam kalau aku dapat sebuah tanggung jawab ini harus diselesaikan sebisa mungkin sebaik mungkin gitu. Itu yang benar-benar jadi kayak sampai sekarang tertanam. Jadinya kalau misalnya orang notice kita, oh dia orang yang tanggung jawab kok. Oh, kalau sama dia pasti selesai. Kalau sama dia pasti selesai dengan baik gitu loh. Berarti termasuk tadi yang tugas bahasa Indonesia. Iya, itu sangat baik selesai. Banyak ya tugas bahasa Indonesia. Enggak kan? Enggak. Ya, baik, tadi boleh dong suaranya dikit referen dikit gitu misalnya nyanyi gitu. Apa nih Bu Tami suka lagu apa? Boleh apa aja Sobat YBHK pasti seneng kalau ada suara merdu. Waduh. Lagu pop kali ya. Oke, boleh. Lagu pop. Oke, boleh, silakan. Mungkin lagunya aku lupa lagi siapa. Cintakan Membawamu. Oke, boleh. Atau ini yang tiba-tiba kepikiran aja. Cintakan membawamu kembali di sini menuai rindu membasuh perih bawa serta dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Duh, keren banget loh Meryl. Yang ibu lihat dari dulu sampai sekarang kamu gak berubah itu orangnya semangat gitu. Oh, iya. Nah ini kan mungkin bisa nih Sobat YBHK kita belajar dari Beryl ini ya. Orangnya kan kayaknya gak ada matinya gitu loh bahasa anak sekarang kan. Itu ada gak kira-kira mungkin pasti kamu pernah kan di titik saya nih sedang sedih loh sebenarnya gitu. Tapi kan yang ibu lihat dari dulu sampai sekarang kamu orangnya kan semangat memberikan aura positif ke yang lain gitu, ikutan semangat gitu. Itu gimana tipsnya mungkin Sobat YBHK biar tahu juga rahasianya. Betul. Jujur sebenarnya di tempat kerja, di tempat kuliah tuh banyak teman-teman yang ngasih, kenapa sih kalau kelihatannya hidupnya senang-senang aja, kenapa selalu ketawa-ketawa aja? Aku selalu punya pikiran di kayak prinsip dalam hidupku, selama kita masih bisa senyum, sama kita masih bisa bahagia atas apapun yang kita bisa syukuri dalam hidup, ambil sisi bahagianya aja, ambil sisi positifnya aja. Mungkin pasti banget ada titik-titik jatuh di mana dalam hidup, tapi ada hal lain yang sebenarnya bisa disenyumin kok, ada hal yang lain yang selalu bisa diketawain atau dibahagiain. Jadi hal-hal itu yang ngeboost aku untuk selalu terlihat mungkin bahagia atau apa, sehingga hal yang tadi ngebuat hati redup atau apa tuh lama-lama tertutup gitu loh. Jadi energi-energi positif yang selalu kelihatan, yang sehingga energi negatif itu lama-lama tertimpa sendiri gitu. Jadi selalu punya positif pikiran yang positif untuk selalu, kalau enggak at least kayak kita
harus bisa senyum lah, harus bisa kelihatan kalau kita punya energi positif gitu. Gak ada biaya kok ya senyum. Nggak ada, betul kan. Oke. Nggak capek kok. Kalau yang sekarang ini kesibukan Beril apa? Aku kebetulan sekarang kerja di Qatar dan ini lagi minggu lalu pulang ke Indonesia, lagi liburan karena aku kuliahnya di jurusan perhotelan. Jadi aku kerja di Qatar di salah satu hotel bintang 5 di Qatar juga. Sekarang aku udah di posisi team leader di sana. Oh, bagian leadernya. Iya. Oke. Boleh diceritakan nggak? Ini berarti ketika kamu kerja itu masih kuliah atau gimana itu? Iya, jadi aku kan tahun 2018 mulai masuk kuliah, lulus di tahun 2022. Jujur pada pas itu bukannya itu ya apa? COVID ya? Iya betul. Jadi pada saat itu kuliah juga waktu itu aku internship. Pada saat COVID itu aku lagi internship di Hong Kong. Pada saat internship di Hong Kong itu apa itu internship? Magang. Iya. Magang di Hong Kong. Pada saat magang di Hong Kong itu dari yang aku kesana kotanya rame, tiba-tiba COVID nih mulai melanda, jadi kelihatan kayak kota sepi, kota mati gitu. Terus sampai akhirnya karena udah mulai agak membahayakan pada saat itu kan kita kalau COVID bener-bener takut banget gitu ya. Sehingga pemerintah Indonesia narik balik kita ke Indonesia untuk menjaga aman gitu. Terus tapi akhirnya semua berjalan lagi sampai kita kelas online pada saat itu. Terus puji Tuhannya lulus tepat waktu di tahun 2022. Ini juga ceritanya aku tuh waktu itu mungkin di pikiran aku masih skripsian nih, masih tugas akhir. Tapi di tugas akhir juga aku ngelihat kok teman-temanku udah pada bikin CV, kok teman-temanku udah pada apply, aku nggak ngapa-ngapain nih. Akhirnya pada saat itu juga aku juga harus deh kayaknya udah mulai mengambil langkah selanjutnya karena harus kerja nih setelah kuliah. Akhirnya malam itu juga aku buat CV. Besoknya aku kirim, aku cuma cari di browsing gitu, ada lowongan, aku kirim satu aja karena aku kan nggak tahu kalau nge-apply kerja tuh gimana ya. Akhirnya ya udah aku apply satu nih, terus habis udah selesai. Puji Tuhannya malamnya dibales email ngasih tahu kalau hari itu juga dibales. Iya, hari itu juga dibales kalau minggu depan akan langsung interview. Akhirnya minggu depannya interview, 1 kali interview. Terus akhirnya langsung lolos penempatannya di hotel bintang 5 di Qatar itu, di Doha. Terus aku bilang, tapi karena aku belum selesai kuliah, aku bilang ke yang interview kalau wah Pak, aku belum selesai kuliah nih. Oh nggak apa-apa, maksudnya kita nggak apa-apa nungguin kamu karena maksudnya kita ngelihat potensial dan lain-lain. Yang penting datang di bulan September 2022 pada saat itu kayak maksimal. Aku bilang, oh ya saya bisa selesaikan secepat mungkin tugas akhir saya, nanti saya ke sana. Puji Tuhan semua visa lancar, urusan-urusan administrasi lancar, terus pergi ke sana, terus sampai sekarang udah hampir 2 tahun kerja di sana. Oke. Gitu dong. Kayaknya mulus ya perjalanannya. Mungkin kelihatannya mulus ya, tapi kayaknya makanya kan kita nggak tahu nih coba, tapi ceritanya kayak mulus, perjalanan lancar gitu loh. Nah, ada nggak sih tuh tantangan atau kerikil-kerikil yang sempat dialami gitu? Apa? Iya banget, apalagi sesudah akhirnya masuk ke dunia kerja gitu ya. Mungkin aku kan baru di awal-awal masa kerja, Bu. Jadi belum tahu gimana sih dunia kerja yang sesungguhnya tuh seperti apa. Oh ternyata ada yang namanya jam kerja tuh segini nih, cuma diterterakan 8-9 jam. Oh tapi ternyata ada yang namanya overtime yang ngebuat kita karena ada belajar tentang manpower, belajar tentang kekurangan orang atau apa tuh terjadi gitu. Akhirnya bisa kerjanya sampai lembur atau segala macam tuh itu baru-baru banget aku rasain gitu. Tapi dari situ juga belajar kalau yang tadi itu karena diajarkan untuk disiplin dengan responsibility yang diberikan, akhirnya aku tanamkan sampai yang mau tugas diberikan sebanyak apapun, tapi selalu punya pikiran kalau ini tugas kamu, ini responsible kamu harus selesaikan. Terus jadi pas kerja itu di dalam pekerjaan itu kita tetap harus approve daily ya kayaknya tadi. Oh iya dong, betul dong. Tapi di luar jam kerja kita kalau nggak salah gitu nggak? Jadi jam kerjanya suka nambah gitu. Nambah, tapi
Bayar dong. Ya gitu, kadang-kadang suka yang begitulah aturannya. Jadinya banyak belajar banget sih sebagai pekerjaan pertama. Oh ternyata begini di dunia kerja, ada yang baik ya, ada yang tidaknya. Tapi mungkin karena ini baru pekerjaan pertama, aku selalu coba untuk udah positifnya adalah kamu belajar banyak banget. Karena mungkin di pekerjaan aku sendiri, aku itu di departemen yang namanya guest experience. Di situ kita menghandle semua tamu yang akan datang di hotel itu. Dan kebetulan hotel itu adalah salah satu hotel yang memang punya eksistensi yang baik gitu, sehingga setiap tamu-tamu negara. Jadi yang aku urus, karena aku fokus untuk mengurus VIP guest juga, itu ngurusin presiden, ngurusin mungkin artis-artis, ngurusin tokoh-tokoh atau public figure yang kelas dunia yang memang berkunjung ke Doha atau ke Qatar pada saat itu. Apalagi pada saat aku datang itu pada saat FIFA Piala Dunia. Jadi pada saat itu hotelku dipercaya untuk menghandle seluruh presiden dari seluruh dunia yang akan stay di sana. Jadi kayak punya pengalaman, ternyata menghandle kepala negara seperti ini ya. Terus ada mungkin artis-artis siapa, menghandle artis tuh seperti ini ya. Jadi itu dia pengalaman yang dari pekerjaan pertama ini, ternyata banyak banget kok. Di lain dari mungkin ada hal-hal gak enaknya yang tadi aku jelasin, tapi ternyata pembelajaran itu sebanyak itu gitu. Berarti mungkin pengalaman ya yang gak ternilainya ya. Betul. Jadi kayak pengalaman tuh gak bisa dibeli tuh, itu bener banget. Iya. Terus tadi pengalamanmu tadi menjelaskan tamu-tamunya itu. Betul. Yang kamu urusin gitu ya, aku take care. Itu tadi VIP itu. Emang beda ya cara gitu. Iya. Kita awalnya betul. kayak gitu. Apakah memang standarnya dibedain atau gimana itu? Benar. Jadi kalau misalkan aku yang dealing sendiri sama, misalkan kita kasih contoh presiden datang gitu ya. Karena setiap negara itu kan punya culture-nya sendiri, punya dan setiap kepala negara atau presiden itu punya preferensinya sendiri. Jadi kayak misalnya aku ngehandle dari Ratu Jepang gitu ya. Aku mungkin kasih satu contoh tentang Ratu Jepang, di mana dia harus punya di kamarnya itu beberapa air purifier supaya sirkulasi udaranya baik. Terus mungkin kasurnya harus menghadap ke matahari supaya sinarnya juga baik. Terus lobby itu harus dibuka beberapa menit sebelum dia datang supaya sirkulasi udaranya sama dengan yang di luar. Jadi ada hal-hal yang dimana itu memang itu pasti baik untuk kesehatannya dia juga atau apa, yang itu semua tuh ada list. Biasanya kita akan dikasih sebuah list di mana nanti list itu kita ikutin sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari setiap kepala negara itu. Beda-beda, misalkan ada yang kepala negara yang dia suka banget buah nih. Berarti kita kasih buah presentasi buah yang memang banyak sesuai dengan kesukaan dia. Jadi kita handle hal-hal kecil yang memang menjadikan, karena aku kerja di hotel, menjadi dia kayak berkesan selama tinggal di hotel itu. Berarti gitu. Kita harus tahu ini ya, search dulu ya si presiden ini. Betul. Bagaimana? Biasanya ada timnya kan, ada tim dari presiden itu, ada kayak ajudannya atau ada dia biasanya travel assistant, kayak dia mau pergi kemana tuh ada seseorang yang in charge untuk ngomong ke akomodasinya, ke hotel-hotelnya. Bapak ini butuh ini selama dia tinggal. Ibu ini butuh ini selama dia tinggal. Jadi kita bekerja samanya sama orangnya dia, sehingga pada saat tamu itu datang, dia udah stay di sana sesuai dengan apa yang ekspektasi dia gitu. Ini berarti termasuk yang ini ya. Karena termasuk salah satu hotel bintang 5, berarti nomor 1 pasti pelayanannya ya. Betul, servis kita. Itu ketika si Beryl belajar itu, mana sih yang paling diprioritaskan dalam pembelajaran di dalam perhotelan ini? Oke. Mungkin kalau yang selalu aku prioritaskan itu adalah aku selalu bilangnya melayani dengan hati. Karena ibaratnya kalau misalnya kita cuma bekerja, ini bukan di hotel doang mungkin ya. Karena kalau misalnya kita bekerja dengan hati, di saat
orang yang kita layani itu merasa senang, kesenangan bukan cuma di dia tapi dari kita juga ngerasa happy gitu. Jadi saat kita melayani guest atau tamu yang datang, di saat kita memberikan yang terbaik buat dia, terus dia pada saat dia check out atau dia keluar dari hotel itu dia kayak terima kasih banget semuanya, kayak kamu baik banget selama aku stay di take care, di handle. Terus jadi itu karena itu juga berkesan gitu buat kita, kayak wah kayak mengenyuh di hati karena dia juga ternyata menghargai semua pelayanan dari hati yang aku berikan gitu. Jadi sama-sama merasa kayak wah gitu. Oh, melayani dengan hati itu hati. Ya poin pentingnya. Betul. Terus pernah nggak dapat komplain atau apa gitu? Pernah dong, pasti. Ada, ya. Pasti. Biar sebaik apapun man pasti pernah gitu. Nah itu gimana itu? Pasti benar-benar. Kalau ini ke tamu ada aja kan, kita udah mencoba untuk memberikan yang terbaik tapi di mata tamu kayak enggak, ini masih gini, ini masih kurang ini. Yang perlu ditanamkan mungkin adalah coba kalau kamu berada di posisi tamu itu, be on guest shoes, kayak kamu ada di situ, mungkin kamu bakal merasakan hal seperti itu juga. Jadi yang kita approach adalah pasti kita harus minta maaf, kita mencoba untuk berada di situasi dia, dan kalau ada di situasi dia kita maunya solusinya seperti apa sih, sehingga itu yang nanti bisa kita usulkan menjadi solusi di mana titik tengah baiknya jalan keluar seperti apa. Gitu. Oh berarti pernah ada juga ya? Pasti banyak dong. Okay. Maksudnya karena di hotel aku itu ada 370 kamar lebih, dan selalu hampir setiap waktu tuh full gitu. Biasanya kayak 90%, 100% di saat high peak season. Jadi kan kamar selalu terisi. Jadi beda-beda tuh kan tamu dari seluruh dunia gitu. Untuk size-nya sama atau beda-beda? Beda-beda. Pasti ada kamar standar, ada kamar suite, ada kamar yang memang presidential suite. Oke, tadi Tadi ketika Beril bekerja itu memilih pekerjaan itu disesuaikan dengan background kuliahmu atau enggak itu waktu itu? Gimana? Iya sih, karena pada saat itu aku memang kuliah di perhotelan, terus ya udah, jadi pada saat itu yang aku bilang aku nyari kerja itu ya aku nyarinya di prospek dari kuliah aku dong, di mana itu perhotelan. Dan aku ngelihat lagi untuk departemennya atau bagian apanya adalah di mana kayak kayaknya aku suka deh ngomong sama tamu, kayaknya aku suka deh berinteraksi dan menghandle kayak taking care of someone, taking care dari tamu ini. Akhirnya aku pilih ada lowongan di guest experience di hotel ini. Udah aku mencoba untuk apply di situ. Berarti Beril udah banyak ketemu orang, banyak ya maksudnya dengan berbagai negara. Iya betul. Gimana itu caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang tapi ya semua seneng gitu loh. Iya benar-benar. Ini lagi belajar ya. Belajarnya itu adalah belajar dari pengalaman. Karena mungkin di Doha itu kota internasional yang lagi pembangunannya besar-besaran banget nih. Jadi semua tamu-tamu tuh, karena FIFA ini, setelah FIFA banyak banget tamu-tamu yang kayak pengen ke Doha, ngelihat di Doha tuh bagaimana, dan ternyata memang mereka benar-benar mau merasakan experience di Doha tuh seperti apa. Jadi aku belajar banyak, kalau menghandle tamu dari Chinese gimana nih, kalau menghandle tamu dari Rusia gimana nih, karakteristik mereka gimana. Aku punya kayak pembelajaran gitu, karena karakteristik orang-orang dari Europe tuh seperti ini, karakteristik orang-orang dari India tuh seperti ini. Bisa di generalisasi. Itu agak beda-beda tuh Bu. Jadi karena personalitinya mereka berbeda-beda, jadi cara dan treatment kita untuk nge-approach mereka pun beda-beda gitu. Ada yang orang Rusia sukanya udah straight to the forward. Berarti gak usah bertele-tele. Yaudah kita kayak gini, kita kayak gini. Sedangkan orang Europe banyak yang suka ngobrol-ngobrol, ketawa, kita layani dengan caranya dia kayak gimana mau berinteraksinya. Tapi selalu maksudnya maksud saya generalisasi itu orang dari Europe ya kayak gitu loh. Enggak, itu mostly aja, kebanyakan. Takutnya orang Indonesia kayak gini. Ada juga nggak orang Indonesia? Ada tamu-tamu Indonesia, biasanya dia kalau pulang umroh atau apa tuh kan suka transit di Qatar atau di Doha. Kalau lagi nginep di hotel di mana aku bekerja, jadi pasti karena kita tahu nih, ini tamu yang besok datang 8 kamar orang Indonesia. Jadi aku lebih karena aku orang Indonesia, jadi kayak aku bisa nih approach mereka secara langsung karena mereka orang Indonesia juga. Jadi lebih gampang dilayaninya. Itu apa bedanya nih culture-nya Qatar sama Indonesia? Kan kamu udah merasakan nih beberapa tahun. Betul, kan di sana. Aku hampir 2 tahun di sana. Yang aku rasakan adalah
Mungkin kalau dari culture karena kita sama-sama negara muslim gitu ya di Indonesia dan di Qatar juga. Tapi mungkin cara-caranya ada yang berbeda. Tapi yang aku benar-benar ngerasakan perbedaannya adalah di sana tuh apa ya? Gak ada macet. Kayak ada macet. macet itu karena lampu merah aja udah. Kenal macet di sana. Gak ada. Jadi kemarin 1 minggu ini balik ke Indonesia dengan macet lagi, dengan motor tuh di sana cuma delivery makanan, gak ada yang pakai motor. Oh, gak ada yang Jadi terus mulai motor lagi kayak, waduh nih harus memunculkan mental pembawa motor lagi nih karena di sana selama di sana nggak ada yang pakai motor. Macet ya bedanya. Gak ada macet itu. Terus di sana. Menurutmu kayaknya apa? Karena apa? Menurutmu? Menurutku mungkin apa ya? Karena mungkin motornya banyak atau gimana? Indonesia emang motornya dikurangin. Aku mungkin kebanyakan, mungkin di Indonesia di Jakarta ini terutama udah banyak banget orangnya. Di sana kan, di sana mungkin orangnya belum sebegitu banyak dan memang lebih banyak ekspat daripada warga lokal di sana. Ya mungkin sama lah kayak di Jakarta banyak pendatang kayak gitu. Tapi mungkin Jakarta udah kebanyakan kali. Jadinya sedang dengan wilayah yang segini terus kebanyakan. Jadi itu sih kemarin balik lagi ke Jakartanya yang ternyata polusi di Jakarta tuh sebegini ya. Terus aku kayak padahal aku cuma 2 tahun nih ke sana. Tapi kok ternyata pas balik tuh ngerasa perbedaannya jauh banget gitu. Udara betul. Mungkin jadi itu macet, polusi, terus sama dari makanan mungkin. Aku jadi ngerasa kayak ternyata makanan di Indonesia tuh enak-enak banget. Enak-enak banget. Tapi mungkin ya kayak pasti berminyak, pasti micin atau apa kayak gitu. Mungkin yang kurang sehat tapi gimana enak gitu. Yang kita kalau di sana aku mau cari makan mau cari makan Asia lebih mahal, lebih mahal daripada makanan-makanan lokal. Terus misalkan mau masak nih, beli daun jeruk harus beli, serai harus beli, harus beli. Sedangkan kemarin di sini aku mau masak ayam ini dong mah, terus kayak kita nggak ada daun jeruk, cabut aja di depan. Kita nggak ada serai, cabut aja di depan. Kayak di depan rumah tuh ada serai ditanam, ada daun jeruk ditanam, kayak gitu loh, beda gitu. Jadi kayak di sana makanannya apa? Di sana makanannya makanan Arabik sama makanan India sih, kayak kari, nasi biryani, kebab, yang gitu-gitu. Yang roti itu. Iya, roti gulung itu. Gitu. Kamu udah familiar belum lidahnya dengan atau masih Indonesian food? Kebab masih oke, tapi makannya dikit. Tapi nanti tiap kali pulang dari kerja pasti ujung-ujungnya makan Asian food lagi. Ujung-ujungnya bikin sambal lagi, ujung-ujungnya goreng ayam lagi. Oke. Jadi itu tadi ya untuk macet, polusi sama makanan. Kalau iklim gimana? Mungkin kalau iklim juga di sana itu cuma ada summer dan winter. Summer itu bisa sampai 50 derajat. Panas banget. Itu even sampai malam-malam tuh keluar 30 detik aja tuh udah grobius, yang kita nggak bisa nafas tuh susah karena humid. Kalau misalnya winter tuh bisa sampai 10 derajat. Jadi kemarin pas aku balik ke sini tuh lagi winter lagi di 14-15 derajat. Jadi kalau winter sepanas itu, kalau winter agak lumayan dingin lah 10 derajat. Kalau misalkan summer sepanas itu. Sedangkan di Indonesia kan kita 1 tahun ini stabil ya, 20-30 maksimal 30 berapa gitu pernah juga sih panas banget, tapi yang enggak sampai 50. Iya. Itu jadi kalau misalnya ngeliat video-video orang goreng telur di luar tuh itu beneran itu. Terus Badimu itu bisa menyelesaikan gitu gimana? Benar. Waktu awal aku datang ke sana tuh udah mulai agak masih panas gitu. Itu pasti di minggu pertama atau minggu kedua tuh sakit dulu. Karena setelah aku hampir 2 tahun di sana, aku ngelihat ada pendatang baru atau ada tim baru nih yang baru datang. Itu pasti semua sakit di minggu pertama atau minggu kedua. Mungkin karena itu penyesuaian kali ya. Betul. Penyesuaian tubuh. Jadi gitulah. Kurang minum berarti lagi. Oke, tadi menarik ya. Terus untuk pesan nih, mungkin tadi kita udah ngobrol banyak ya. Vibes-nya, semangatnya luar biasa nih. Nih Sobat YBHK kan pasti juga pengen nih punya pengalaman kayak Beryl juga. Nah, boleh gak kasih pesan untuk Sobat YBHK supaya gimana lah intinya, anak muda kan? Iya. Mungkin pesannya dari yang tadi aku juga udah agak bilang-bilang sedikit, kalau selalu punya positive thinking, selalu punya pikiran positif supaya menjalani kehidupan itu
menjalani kehidupan itu juga dengan senang gitu. Terus tadi juga belajar dengan apa yang namanya tanggung jawab atau responsibility. Karena dari situ kita bisa dipercaya sama orang. Dari situ kita bisa dipegang omongannya sama orang. Dari situ orang tahu personality kita kalau orang ini orang yang bisa dipercaya karena dia akan menyelesaikan tugas dan responsibility-nya dengan baik. Dan itu sih selalu berusaha untuk mengerjakan apapun dengan yang terbaik. Melayani juga dengan hati. Oke, ya itu ya garis besarnya. Kayaknya semuanya nilai diajarin juga sama Butami ya. Ya, baik Sobat YBHK, cukup sekian podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Semoga Sobat YBHK bisa memetik hikmah dari podcast kita hari ini. Saya Utami dan saya Timothy. Kami mohon undur diri, sukses bersama YBHK.